Warahmatullahi Apa benar ini dengan Sasha? Iya, Miss. Dari kelas 7 C? Iya. Oke. Di sini Miss manggil Sasha karena Miss mau ngelakuin konseling individu, yaitu yang dimana Miss akan membantu permasalahan yang ada di diri Sasha selama Sasha sekolah di sini atau berada di kelas 7 C. Nah, tapi sebelum masuk dalam yang inti, yaitu Miss mau ngasih tahu kalau di sini ada asas. Yang pertama yaitu asas kesukaraan. Sukarela ini mau saya Miss makanya saya ini sebenarnya kesini karena sukara atau terpaksa. Sukarela, oke. Terus ini juga ada asas kerahasiaan. Jadi apa yang kita obrolin nanti itu pasti tidak akan sampai ke teman-temannya, bahkan keluar dari pintu pun tidak akan terdengar. Jadi saya yakin untuk masuk sini dan saya percaya atau tidak untuk asas kerahasiaan ini? Percaya. Oke, bisa saya percaya. Jadi gini, Miss di sini mendapatkan permasalahan yaitu saya ini sering bengong, terus sering tidak percaya diri kalau misalnya untuk maju, terus saya juga sering melamun. Itu kira-kira saya tahu nggak? Itu kenapa dalam diri saya ada hal seperti itu? Aku juga nggak tahu sih, Miss, kenapa. Tapi setiap guru nanya itu kayak aku udah bisa jawab, tapi aku nggak bisa menjelaskan ke gurunya. Oke, berarti Syasha ini termasuk malu ya sebenarnya ya, Iya, Miss. dan nggak percaya diri. Oke, jadi Miss di sini mau nanya, sebenarnya rasa seperti itu untuk di diri Syasha itu hanya di mata pelajaran itu saja atau semua mata pelajaran? Enggak sih, Miss, nggak semua, cuma ada beberapa perasaan saya kayak gitu. Ada beberapa saja, Iya. berarti nggak semua sebenarnya ya. Iya. Nah, Miss mau tanya juga, kalau semisal ada guru mata pelajaran yang menanyakan Syasha untuk maju ke depan menjawab pertanyaan, bagaimana perasaan Syasha? Saya nggak percaya diri sih, Miss. Terus juga saya merasa jawaban saya itu udah salah duluan. Habis itu juga saya takut kena marah kalau jawaban saya salah. Oh, jadi Syasha takut. Apa sebelumnya Syasha pernah dimarahin sama guru karena jawabannya salah? Tidak. Tidak, sebenarnya ya. Oke. Berarti Syasha selama ini memiliki pikiran yang negatif seperti ini. Contohnya contoh ini ya, kayak Syasha merasa bakal salah kalau menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis, padahal itu belum tentu terjadi. Nah, itu Syasha merasa ada yang kurang dari diri sendiri. Nah, terus apakah Syasha itu sebenarnya sadar atau baru sadar ini? Ya sebenarnya saya sadar juga saya memiliki banyak pikiran negatif yang bikin saya juga jadi takut. Oke, karena saya sadar merasa kalau dirinya kurang dari hal itu, gimana kalau Miss bantu dengan teknik self talk? Mau? Mau. Oke, jadi ini Miss akan kasih ini pena dan ini kertasnya. Miss akan minta kamu untuk menulis di sini self talk negatif, hal-hal negatif yang ada di pikiran saya. Ada 3 minimal, cuma kalau mau lebih 3 boleh. Itu saja kita bisa ngasih. Oke, Sasa udah selesai menulis tentang self-talk negatifnya ya. Juga Miss minta untuk Sasa membacakannya. Kan ada 3 coba bacain. Self talk negatif.
merasa bahwa jawaban yang saya berikan akan salah dan dimarahi guru, dan saya merasa bodoh. Oke, coba ini udah pasti negatif. Coba gimana cara Sasha untuk membalikan yang negatif itu menjadi hal yang positif? Coba Sasha kira-kira tahu nggak? Saya pasti bisa menjawab pertanyaan baik itu salah maupun benar. Oke, sekarang udah tahu ya yang negatif dan balikin ke hal yang positif. Nah, ini kan ada beberapa yang belum Sasha jawab, juga Sasha tulis menjadi sektor yang negatif. Oke. Oke, sekarang Sasha sudah tahu yang positif dan negatif itu. Ya, Sasha sudah bisa membalikan yang negatif menjadi yang positif. Nah, untuk selanjutnya mari kita nonton film yang dimana supaya Sasha lebih tahu lagi tentang sosok itu seperti apa. Oke? Tapi nggak tahu cerita sama siapa. Kenapa kamu nggak sabar aja? Ada orang yang sangat dapat orang yang melakukan sampel secara rutin. Santok itu apa sih ya? Santok adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice, suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Dan pemikiran itu biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati mengucap. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri, yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba tapi tetap gagal. Aku ya banget sih. Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti, aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, nggak apa-apa. Aku harus berusaha dan lebih baik lagi. Semangat. Dan jangan ragu buat mulai kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Dan tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik. Tapi salah-salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu? Jadi dari tadi kan kita habis nonton sebuah video animasi. Kira-kira apa yang Sasha dapat dari tontonan tadi? Saya mendapat banyak pelajaran, yaitu saya harus percaya diri,
saya harus berani dan juga saya tidak perlu menghiraukan omongan orang lain yang jelek-jelek tentang saya. Dan saya pokoknya harus percaya dengan diri sendiri. Oke, berarti Sasha sudah tahu tentang self-talk dan tahu kalau Sasha harus percaya diri lagi ya. Terus, Miss mau tanya, pesan dari mengikuti kegiatan ini, begitu konseling individu ini, Sasha merasa apa? Saya senang karena saya mendapat banyak pelajaran. Mungkin cukup di sini saja. Jika nanti saya masih kurang puas atau saya masih merasa ada yang kurang atau merasa ini saya butuh bantuan, silahkan datang. Oke, semoga berhasil, semoga apa bisa bantu pekerjaan kita. Oke, semangat. Makasih ya, Miss. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.